Banyak orang ingin membangun rumah yang nyaman, indah, dan sesuai kebutuhan. Tapi justru terjebak pada desain yang kelihatannya bagus di gambar, namun bermasalah saat sudah ditempati. Mulai dari ruangan yang panas, sirkulasi udara yang buruk, penataan ruang yang tidak efisien, hingga desain atap yang salah sehingga air hujan justru menjadi masalah baru. Di video ini, kami ingin menjawab kesalahan-kesalahan desain rumah yang sering terjadi dan bagaimana sebuah rumah sederhana satu lantai bisa dirancang lebih fungsional, nyaman, dan relevan dengan kebutuhan keluarga masa kini. Dan inilah desain rumah yang akan kita bahas. Sebuah hunian dengan konsep modern tropis yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga matang secara fungsi dan teknis. Sebelum kita lanjut ke pembahasan desainnya, buat kalian yang sedang merencanakan membangun rumah atau sedang mencari inspirasi desain yang realistis dan bisa diterapkan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update video desain rumah lainnya. Karena di channel ini, kami tidak hanya membahas tampilan, tapi juga logika desain, kenyamanan, dan solusi dari masalah rumah tinggal. Desain rumah ini mengusung konsep modern tropis minimalis dengan pendekatan sederhana, tegas, dan fungsional. Kenapa modern tropis? Karena konsep ini sangat relevan dengan iklim Indonesia, di mana rumah harus mampu merespon panas matahari, curah hujan tinggi, serta tetap memberikan kenyamanan sepanjang hari. Bentuk bangunan dibuat bersih dan proporsional, tanpa ornamen berlebihan, namun tetap memiliki karakter melalui permainan bidang, tekstur, dan garis horizontal. Dari sisi material, rumah ini menggunakan kombinasi warna netral, seperti putih, abu-abu, dan aksen gelap. Warna putih dipilih sebagai warna dominan karena mampu memantulkan panas dan memberi kesan luas serta bersih. Aksen abu-abu dan hitam diaplikasikan pada list, pagar, dan elemen fasad untuk mempertegas karakter modern dan memberikan kontras visual. Material dinding menggunakan finishing yang mudah dirawat, sementara elemen pagar besi horizontal memberikan kesan aman, modern, namun tetap memiliki privasi. Sekarang kita bahas bagian yang sering dianggap sepele, padahal sangat krusial, yaitu bentuk atap. Rumah ini menggunakan atap model limas dengan kemiringan atap 30 derajat yang ideal untuk mengalirkan air hujan secara optimal. Dari tampak depan, atap terlihat tegas dan simetris, memberikan kesan rumah yang rapi dan kokoh. Di bagian depan rumah, terdapat area teras yang berfungsi sebagai ruang transisi antara luar dan dalam bangunan. Teras ini dirancang cukup lega untuk aktivitas santai, menerima tamu singkat, atau sekedar menikmati suasana luar rumah. Di area depan kamar, disediakan taman kecil yang berfungsi sebagai sumber cahaya dan udara alami. Di bagian depan rumah, area pagar dirancang dengan konsep sederhana dan fungsional, tanpa menghilangkan kesan modern pada tampilan fasad. Pagar ini berfungsi sebagai pembatas yang jelas antara area publik dan area privat, sekaligus memberikan rasa aman bagi penghuni rumah. Desain pagar dibuat tidak terlalu tertutup, sehingga sirkulasi udara dan pencahayaan dari luar tetap masuk dengan baik. Kombinasi material dan garis desain yang tegas membuat tampilan rumah tetap rapi, ringan, dan selaras dengan konsep bangunan secara keseluruhan. Dari sisi kanan dan kiri, overstack atap dibuat cukup lebar untuk melindungi dinding dari panas matahari langsung dan tampias hujan. Sementara dari tampak belakang, alur air hujan diarahkan dengan jelas ke talang dan titik pembuangan, sehingga tidak menimbulkan genangan atau rembesan di area dinding. Di bagian belakang rumah, disediakan area taman yang berfungsi sebagai ruang terbuka tambahan. Taman ini bukan hanya elemen estetika, tetapi juga berperan penting sebagai sumber cahaya dan udara alami ke dalam rumah. Posisi tandon dirancang lebih tinggi, sehingga distribusi air ke seluruh rumah tetap optimal, meskipun tanpa tekanan pompa yang besar. Area cuci dan jemur ditempatkan di bagian belakang rumah, terpisah dari area utama.
Area ini menggunakan atap transparan yang memungkinkan cahaya matahari masuk secara maksimal tanpa membuat ruangan terasa tertutup. Kita masuk ke denahnya ya Kak. Untuk lahan di ukuran 12 meter kali 21 meter dengan luasan lahan di 252 meter persegi. Untuk luasan bangunan di 135 meter persegi. Carport depan dengan ukuran 4 meter kali 5,5 meter. Di teras depan ukuran 3,5 meter kali 1,5 meter. Untuk garasi ukuran 4 meter kali 5,5 meter. Sedangkan di ruang tamu dengan ukuran 3,5 meter kali 4 meter. Untuk area kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam dan walk-in closet cukup besar di ukuran 3,5 meter kali 7 meter. Pada kamar mandi dan WC luar di ukuran 2,5 meter kali 1,5 meter. Di area musola mini dengan 2,5 meter kali 1,5 meter. Untuk area ruang keluarga, dapur, dan ruang makan tergabung dalam satu ruangan di ukuran 4,5 meter kali 6,5 meter. Terdapat 2 kamar tidur anak dengan masing-masing ukuran 3,5 meter kali 2,75 meter dengan kamar mandi dalam ukuran 1,75 meter kali 1,5 meter. Dan di bagian belakang terdapat area laundry di ukuran 4,5 meter kali 1,5 meter. Denah dirancang dengan pembagian zona yang jelas, mulai dari area publik, semi-privat, hingga area privat, agar aktivitas di dalam rumah berjalan lebih nyaman dan tertata. Begitu masuk dari area depan, penghuni langsung diarahkan ke ruang tamu yang posisinya terpisah dari area privat, sehingga privasi penghuni tetap terjaga. Area ruang keluarga ditempatkan di bagian tengah rumah sebagai pusat aktivitas bersama dan dibuat terhubung langsung dengan ruang makan untuk menciptakan kesan ruang yang lebih luas dan menyatu. Selanjutnya, area dapur ditempatkan di bagian belakang rumah dengan sirkulasi yang mudah dan dekat dengan area servis, sehingga aktivitas memasak dan kebersihan lebih efisien. Untuk kamar tidur, posisinya diletakkan di area yang lebih tenang dan privat, jauh dari akses utama dan kebisingan area depan. Penempatan kamar mandi dirancang strategis, mudah dijangkau dari berbagai ruang, namun tetap menjaga kenyamanan dan privasi. Denah ini juga memperhatikan aksesibilitas dan sirkulasi, dengan jalur pergerakan yang sederhana tanpa lorong sempit yang tidak perlu. Bukaan jendela dan taman ditempatkan secara strategis untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan pencahayaan alami. Dengan perencanaan denah seperti ini, rumah tidak hanya nyaman secara visual, tetapi juga fungsional dan sehat untuk ditinggali dalam jangka panjang. Sekarang kita masuk ke preview denah visual 3D. Begitu masuk dari area carport, penghuni langsung diarahkan ke ruang tamu yang terhubung dengan ruang keluarga. Area ruang makan dan dapur dibuat menyatu untuk menciptakan kesan luas dan interaksi keluarga yang lebih hangat. Penempatan bukaan dan taman samping berfungsi sebagai sumber cahaya alami dan sirkulasi udara. Taman samping ini menjadi jalur ventilasi silang, sehingga udara dapat mengalir dengan lebih optimal ke dalam rumah. Dengan komposisi tanaman yang sederhana dan rapi, taman depan memberikan kesan rumah yang lebih segar, ramah, dan nyaman sejak pandangan pertama. Di bagian belakang rumah, disediakan area taman yang berfungsi sebagai ruang terbuka tambahan. Taman ini bukan hanya elemen estetika, tetapi juga berperan penting sebagai sumber cahaya dan udara alami ke dalam rumah. Dengan adanya taman belakang, ruangan di sekitarnya terasa lebih sejuk, tidak pengap, dan memberikan suasana yang lebih hidup meskipun berada di area servis. Taman ini juga bisa dimanfaatkan sebagai area santai ringan atau sekedar ruang hijau untuk menjaga keseimbangan antara bangunan dan alam. Sebagai kesimpulan, desain rumah ini dirancang dengan pendekatan yang seimbang antara fungsi, kenyamanan, dan tampilan. Mulai dari penataan denah, pembagian zona ruang, pemanfaatan taman, hingga pemilihan material dan bentuk atap, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan penghuni dan kondisi iklim.
Desain ini tidak hanya fokus pada tampilan visual, tetapi juga pada kenyamanan jangka panjang, kemudahan perawatan, serta kualitas ruang yang sehat dan efisien. Dengan konsep seperti ini, rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga ruang yang mendukung aktivitas dan kualitas hidup penghuninya. Jika desain ini terasa mewakili rumah impian kalian, silahkan tuliskan pendapat atau pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya, dan sampai jumpa di video desain rumah berikutnya. Sebagai catatan dan bahan evaluasi, banyak desain rumah yang terlihat menarik secara visual, namun kurang matang dari sisi fungsi dan kenyamanan. Kesalahan yang sering terjadi adalah penataan denah yang kurang efisien, minimnya bukaan udara dan cahaya, serta desain atap dan taman yang tidak dipikirkan secara menyeluruh. Melalui desain ini, kami ingin memberikan gambaran bahwa rumah yang baik bukan hanya soal tampilan, tetapi juga bagaimana ruang bekerja untuk penghuninya. Dengan perencanaan denah yang jelas, zonasi ruang yang tepat, pemanfaatan taman depan, samping, dan belakang, serta sistem sirkulasi udara dan pencahayaan alami, rumah dapat menjadi lebih nyaman, sehat, dan efisien. Pemilihan material dan warna juga disesuaikan agar mudah dirawat, tahan terhadap kondisi iklim, dan tetap relevan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, desain rumah ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata penghuni, bukan sekedar mengikuti tren. Setiap elemen, mulai dari pagar, teras, taman, denah, hingga bentuk atap dan area servis, memiliki peran dan fungsi yang saling mendukung. Harapannya, desain ini bisa menjadi referensi dan inspirasi bagi kalian yang sedang merencanakan membangun rumah. Jika masih ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan desain rumah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.